lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku? Semoga sehat selalu ya, dan segala sesuatu yang kalian cita-citakan tercapai. Udah 1 minggu Rifani nggak nyapa kalian ya, jadi terpaksa nih di kantor aku harus membuat video biar kalian tidak kabur ya nontonin channel aku. Apa yang aku akan bahas kali ini yaitu adalah tentang peringkat Aceh termiskin di Sumatera. Waduh, aku sebagai orang yang bukan orang Aceh dan tinggal di Aceh dan menyandang gelar tersebut gitu ya, termiskin di Sumatera, kayak agak aneh gitu dan merasa tidak terima. Kenapa aku tidak terima? Aku akan paparkan fakta-faktanya di channel aku ini ya, dan tentunya di konten kali ini gitu guysku ya. Jadi kepo ya, kenapa sih orang luar kayak aku berpendapat dan tidak setuju dengan apa yang data BPS bilang kalau Aceh itu adalah termiskin di Sumatera. Gak setuju banget, sumpah serius gitu ya. Jadi kalau kepo, tonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Baca. Oke guys, kita akan mulai dari rumusan masalahnya ya. Kenapa Aceh bisa jadi provinsi termiskin nih di Sumatera ya? Oke, kita akan baca nih satu berita yang dari detik.com ya. Oke, penduduk miskin di Aceh meningkat 19.000 orang pada September 2020. Secara presentasi, angka kemiskinan di Serambi Mekah sebesar 15,43%, atau tertinggi katanya di Sumatera ya. Data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh, Ihsan Nurijal gitu ya. Dalam konferensinya, Pak Ihsan ini mengatakan ya teman-teman ya, bahwa September 2019 tahun lalu sebelum terdampak COVID-19, kemiskinan Aceh sebesar 15,01%. Kemudian turun pada Maret 2020 menjadi 14,99% ya teman-teman. Dan September 2020 ya, karena adanya corona manja ini menjadi naik pesat jadi 15,43% katanya ya angka kemiskinan di Aceh. Nah, data-datanya Rifani udah masukin guysku di sini ya. Kalian bisa lihat gitu. Jadi aku ngomong itu berdasarkan fakta ya. Lanjut lagi, Bapak Ihsan Nurijal menjelaskan jumlah penduduk miskin Aceh pada September 2020 sebanyak 833,91 ribu orang. Jumlah itu bertambah 19.000 orang guysku dibandingkan Maret 2020, yakni 814.091 ribu orang ya gitu guys. Jadi pusing juga ya guysku ya dengan data BPS ini, bahwa mengatakan ya kenaikan itu ya mungkin berdasarkan dari orang-orang yang tercatat di Badan Pusat Statistik guys gitu ya. Jadi tercatatnya begitu, sehingga Aceh itu dinobatkan sebagai provinsi termiskin di Sumatera gitu ya. Sampai heboh banget guys, nih ada video-videonya, di samping nih ada foto-fotonya. Orang-orang berbondong-bondong mengucapkan selamat kepada Bapak Gubernur kita guysku gitu ya, karena sudah menyandang predikat termiskin se-Sumatera gitu ya guysku. Nah, lalu apakah yang menjadi hal yang menyakitkan sekali buat diriku sebagai orang luar Aceh yang tinggal di Aceh sudah mau 9 tahun gitu ya? Apa gitu? Aceh itu mustahil dong termiskin ya. Secara channel aku itu membicarakan semua tentang Aceh gitu. Jadi aku mempelajari Aceh meskipun ya memang enggak sepinter orang-orang Acehnya. Sejarah-sejarah Aceh aku pingin tahu. Terus bagaimana Aceh berdiri itu aku pingin tahu. Yang pertama, Aceh itu udah kaya dari sononya guysku. Kenapa? Sebelum berdiri Indonesia nih guysku, Aceh sudah punya kesultanan sendiri. Ya nanti aku kasih di pinggir nih. Sudah punya kerajaan sendiri gitu. Jadi Aceh sudah berdiri sendiri sebelum Indonesia merdeka gitu guysku, karena dia sudah punya kesultanan kerajaan sendiri. Ya kalian tahu dong, Serambi Mekah itu ternyata bukan dari Indonesia guysku ya, dikasih dari Indonesia, memang dikasih dari orang seluruh dunia gitu, karena penyebaran Islam pertama itu ada di Aceh gitu guysku. Jadi Aceh tuh sudah kaya gitu dari sejak orok gitu ya guysku, karena kesultanan sudah berdiri kesultanan sebelum Indonesia merdeka ya. Yang keduanya guysku, nggak mungkin Aceh termiskin se-Sumatera. Aceh itu pernah jadi modal bangsa guysku. Aceh yang menyumbang uang untuk memerdekakan Indonesia guysku. Untuk memerdekakan Indonesia ya, itu ada sejarahnya guysku ya. Jangan dihujat Rifani Munawar ya, karena selalu
sering memberikan komentar-komentar atau membahas tentang Aceh dan sejarah-sejarah Aceh karena kalian perlu tahu kenyataannya itu seperti apa. Kan memang jelas di buku bahwa memang Soekarno datang ke Aceh untuk meminta bantuan kepada orang Aceh untuk memerdekakan Indonesia. Bahkan orang Aceh berbondong-bondong gitu ya guysku, saking cintanya sama Indonesia, orang Aceh berbondong-bondong menyumbangkan pesawat pertama 001 Dakota yang ada di Blang Padang sekarang guysku, yaitunya reklamenya ya. Itu berarti sumbangan dari orang Aceh. Yang kedua, itu Monas. Emasnya dari mana guysku? Dari Teku Markam ya. Teku Markam itu adalah asli putra Aceh. Ya kan guys? Gak mungkin Aceh miskin. Oke? Yang ketiga guysku ya. Ini aku bakalan ngejelasin ke kalian kekayaan sumber daya alam yang ada di Aceh. Yang pertama, itu udah jelas ya, Aceh pernah menjadi modal bangsa, pernah menjadi ibu kota loh guysku di Biren, meskipun hanya 1 minggu guysku ya, menjumbang kapal bertubi-tubi ya. Nah itu berarti sudah menunjukkan kalau Aceh itu mumpuni dari sejak dulu. Oke. Nah aku lanjut ya. Yang ketiga, yang selanjutnya ya. Sumber daya alamnya juga melimpah. Yang pertama kopi Gayo. Kopinya tuh terkenal di mana-mana. Jadi kalau misalkan ke Aceh pasti nanyainnya tuh kopi gitu ya. Keduanya alamnya indah membabi buta ya guysku ya. Bukan berarti kasar tuh ya. Saking indahnya tuh keren banget. Alamnya, lautnya di mana-mana, sumber daya alamnya juga melimpah ruah. Kalau banyak laut berarti banyak ikan. Kalau banyak ikan berarti banyak pemasukan gitu ya kan guysku ya. Yang selanjutnya nilamnya ya, nilam pesisir barat selatan. Biasanya nilam ini ada di Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan gitu ya. Jadi kebutuhan minyak nilam ini di internasional itu sebanyak 80% dari Indonesia dan 70%-nya dipasok sama Aceh. Ya nggak mungkin dong Aceh jadi termiskin guysku gitu ya kan. Alamnya aja tuh melimpah ruah gitu. Kaya banget gitu. Kok bisa jadi miskin? Nggak mungkin, oke? Yang selanjutnya, Aceh hasilkan 1,7 juta barel minyak per tahun. 1,7 juta barel guysku minyaknya. Ya di Lok Sumawe juga ada Arun, terus ada PT Migas, terus sekarang di Aceh Timur tuh ada Medco kan. Berarti Aceh itu menunjukkan bahwa Aceh itu kaya guysku dengan alamnya yang luar biasa gitu guys. Yang selanjutnya, cadangan emas Aceh setara Freeport. Wow, cadangannya itu setara Freeport ya. Nah ini sumbernya udah aku cantumin, jadi aku nggak asal jepluk aja kalau ngomong. Jadi kan nggak mungkin juga gitu Aceh miskin ya. Oke. Yang selanjutnya, laut Aceh melimpah. Udah aku bilang, laut Aceh itu di mana-mana. Setiap sisi sudut ada lautnya dan indahnya luar biasa. Hutan-hutannya juga keren guysku. Banyak sekali hutan-hutan di Aceh yang belum terkontaminasi oleh hal-hal yang lainnya. Gitu. Berarti kalau banyak hutan berarti banyak sumber daya alamnya. Banyak laut berarti sumber daya alamnya juga banyak, melimpah ruah gitu guysku ya. Jadi saking gedenya Aceh, banyaknya daerah di Aceh ini gak sanggup lagi pikir kalau misalkan orang Aceh bisa dikategorikan miskin. Gak mungkin. Yang selanjutnya ya, orang Aceh ini semiskin-miskinnya orang Aceh makan itu 3 kali guysku. Punya sepeda motor 1, itu yakin. Tanya, kalau enggak potong leher aku ya kan guys. Itu semiskin-miskinnya orang Aceh tuh pasti punya motor, meskipun butut aja motornya tuh pasti punya. Bener gak nih? Bener. Orang Aceh tuh gak jarang di Aceh ini ngelihat orang yang jalan kaki. Yang pertama mungkin karena panasnya Alemong Manjah ya guysku ya. Yang kedua memang orang Aceh itu punya motor semuanya gitu, Honda guysku gitu. Jadi semiskin-miskinnya orang Aceh tuh bisa makan 3 kali. Pernah aku bahas di channel aku gitu. Jadi gak mungkin kalau misalkan Aceh termiskin di Sumatera gitu. Nah ini ada cuitan nih dari si Denny Siregar Manja. Katanya Aceh berprestasi juga ya. Berprestasinya dalam hal termiskin. Inilah orang yang tidak pernah tabayun guysku. Harusnya tabayun terlebih dahulu. Ya memang betul ya. Kalau menurut aku data BPS Aceh ini mengatakan Aceh termiskin itu kan dari data kependudukan gitu ya. Berarti ada yang salah gitu ya. Yang salahnya aku nggak tahu dari mana, karena sumber daya alam Aceh ini benar-benar melimpah. Nggak mungkin orang Aceh juga miskin. Dari dulu Aceh tuh udah kaya ya, tapi dengan sumber daya manusianya aku juga tidak tahu. Mungkin dari situ bisa dilihatnya, atau misalkan dari
orang-orang yang misalkan menerima sumbangan itu gitu ya. Aku juga ngerti data dari BPS Aceh itu seperti apa. Tapi aku meyakini dan bukan tidak meragukan gitu, tidak meragukan data tersebut pasti, karena itu kan orang-orang pinter semua guysku di situ yang mencatatnya. Cuman mungkin ada yang suatu yang salah dari kita apa. Nah, boleh kalian komen di bawah kenapa sampai keluar data dari BPS Aceh kalau misalkan Aceh itu termiskin se-Sumatera. Yang sudah aku paparkan fakta-faktanya, nggak mungkin kalau Aceh termiskin se-Sumatera. Jadi kalian bisa sharing sama aku salahnya itu di mana sih gitu. Apa dari pemerintahannya, apa dari masyarakatnya yang kurang produktif, atau dari masyarakatnya yang kurang aktivitas, atau dari masyarakatnya yang mungkin gengsi untuk bekerja apapun sehingga mungkin mereka hanya mengandalkan harta warisan dari orang tuanya atau segala macam sehingga tercatatlah data kalau di Aceh itu banyak sekali pengangguran, atau misalkan orang yang misalkan mampu aja bilang butuh bantuan segala macam sehingga tercatat di BPS itu tidak mampu gitu. Itu hal-hal yang mungkin di luar di luar jangkauan kita atau jangkauan pemerintah untuk mendata hal tersebut ya, karena kejujuran itu kan ada dari diri kita gitu guys. Jadi ya aku nggak tahu gitu keluar data tersebut gitu. Jadi kalau kalian bisa menjelaskan boleh kalian komen di bawah. Tapi dari fakta-fakta yang aku jelaskan kepada kalian, aku merasa bukan tidak menerima, tidak percaya kalau Aceh itu sebagai termiskin di Sumatera. Nggak percaya banget, karena yang aku lihat mungkin kan aku tinggal di kota Banda Aceh sehingga aku memang tidak melihat ke dalam-dalamnya tuh seperti apa, aku nggak tahu. Tapi kalau misalkan di sini orang yang dikategorikan miskin itu punya Honda, makanya 3 kali sehari. Yang aku tahu orang miskin itu sama sekali udah nggak bisa makan guysku gitu. Jangankan punya Honda kendaraan ya kan, ya bisanya juga cuma jalan kaki doang gitu. Jadi ya itulah ya fakta-fakta yang aku bilang ke kalian, dan mudah-mudahan itu nggak jadi kontroversi guysku ya. Aku sih sebenarnya menceritakan tentang Aceh meskipun banyak sekali menghujat aku gitu ya, nggak tahu kenapa gitu, padahal aku menceritakan fakta-fakta gitu tentang Aceh gitu. Tapi ya is okay, nggak masalah, yang penting ada yang mencintai aku meskipun ada yang menghujat aku gitu guys. Jadi gitu guysku ya, mudah-mudahan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat bagi kalian. Dan aku juga mohon bantuannya buat kalian, apa sih yang membuat Provinsi Aceh itu termiskin se-Sumatera? Bisa kalian komen di bawah dan aku akan bahas di konten aku selanjutnya. Terima kasih guys, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf apabila aku juga gak konsisten banget bikin videonya sampai kalian nagih-nagih di DM aku guysku ya. Bukan apa-apa guysku, aku adalah manusia yang penuh dengan masalah yang harus aku selesaikan secara segera ya. Doanya semoga masalah aku cepat selesai, semoga segala sesuatu kesulitan yang ada dalam diri aku segera dilepaskan sama Allah ya. Begitupun juga dengan kalian. Itu siapa yang tidit-tidit manja ya. Luar biasa si Meg, oke? Jadi gitu ya guysku ya, terima kasih. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.